Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kuatannya baik-baik saja. Karena banyak dari kalian yang minta lanjut, jadi pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita Gunjo no Makmel part kelima. Dan ini adalah part yang paling terakhir, karena part ini hanyalah sebuah filler. Tapi walaupun filler, ternyata cukup seru juga menurut admin. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan terkejutnya Zero yang melihat Inyon yang mempunyai seorang partner baru yang duduk di atas Inyon sambil menyuapinya. Dan lebih parahnya lagi, saat itu Inyon hanya menganggap Zero sebagai peliharaannya. Tentu saja, melihat hal itu, Zero pun sangat terkejut dan merasa sakit hati. Usut punya usut, ternyata itu hanyalah mimpi Zero. Namun, walaupun begitu, Zero tetap merasa kesal dengan Inyon atas mimpinya tadi. Sedangkan Inyon masih terlelap di kasurnya. Kemudian, tanpa sepengetahuan Inyon, Zero lalu mencari baju baru untuknya agar ia terlihat dewasa. Namun, setelah menemukan baju itu, uangnya malah tidak cukup. Untungnya ada Emilia yang bersedia membelikannya baju itu. Akan tetapi, setelah dicoba baju itu malah kebesaran. Zero pun lalu memakai baju yang lainnya lagi, namun sama sekali tidak ada yang cocok dengan Zero. Setelah ditanya, ternyata Zero ingin menjadi seorang wanita dewasa, di mana dirinya ingin mendapatkan perhatian Inyon. Tak lama kemudian, seorang kaya pun datang dan mengajak Zero ke sebuah restoran untuk makan puding di sana. Tentu saja, Zero yang sangat menyukai puding lahap memakannya. Setelahnya, Amelia pun bercerita bahwa Zero ingin menjadi wanita dewasa. Sontak saja, seorang kaya pun yang punya hutang budi kepada Zero langsung menolongnya dengan mengajaknya ke sebuah salon. Di sana, rambut Zero diperbaiki namun dengan berbagai gaya yang aneh. Tentu saja, Zero menjadi kesal karena hal itu. Sampai pada akhirnya, kekesalan Zero pun berubah setelah rambutnya diganti warna hitam. Namun setelah dilihat-lihat, ternyata rambut itu juga tidak cocok dengannya, karena masalahnya ada di tinggi badannya. Mereka pun lalu mendatangi toko pamannya Inyon dan meminta obat tinggi di sana. Akan tetapi, kata pamannya Inyon, obat itu memang ada, namun masalahnya obat itu terletak di Makmel. Ia pun lalu menunjukkan sebuah buku yang berisikan gambar buah obat itu. Tanpa pikir panjang, Zero pun langsung ingin bergegas pergi ke sana. Dan sebelum pergi, Amelia khawatir lalu bertanya kepada Zero kenapa tidak membawa Inyon. Namun Inyon hanya diam, seakan ada yang dirahasiakannya. Kemudian, mereka pun lalu pergi ke rumah orang kaya dan melihat helikopter di sana yang digunakan untuk membawa mereka. Sesampainya di sana, sebelum melakukan perjalanan, mereka pun makan-makan dahulu sambil menikmati pemandangan di sana. Namun tiba-tiba, seekor hewan Makmel pun datang. Melihat hal itu, pamannya Inyon yang ingin membalas dendam terhadap hewan-hewan Makmel karena telah menyerangnya dahulu, kemudian bermaksud ingin menembaknya. Di mana hal itu ia lakukan, tak lain untuk balas dendam, dan juga modus agar Amelia terpesona dengannya. Akan tetapi, Zero malah duluan mendekati hewan itu untuk memberinya makan. Karena kata Zero, mereka hanya pemakan tumbuhan. Kemudian, mereka pun lalu melakukan perjalanan lagi sampai pada akhirnya menemukan buah itu. Namun yang jadi masalah, apakah itu memang buahnya? Lalu, setelah buah tersebut berhasil diambil, Zero memaksa pamannya untuk memakannya. Dan seketika, kaki pamannya pun menjadi sangat panjang. Mengetahui buah itu bukan buah yang dimaksud, mereka pun mencari lagi hingga pada akhirnya menemukan buah yang lain. Saat pamannya Inyon ingin mengambilnya, pamannya malah terjatuh sehingga tak sengaja memakan buah itu. Dan seketika membuat kepala pamannya memanjang sangat jauh. Untungnya setelah memakan penawarnya, kepala pamannya kembali seperti semula. Namun dengan risiko, badannya yang kini menjadi membesar. Untungnya efek tersebut hanya sementara. Kemudian, tak berselang lama, tiba-tiba seekor monster siput raksasa pun muncul. Mereka pun mulai menembakinya, namun mereka malah terkapar karena serangannya. Kemudian, Zero menggunakan alatnya untuk membantu beserta dengan pamannya Inyon.
Namun ternyata tembakan itu tidak mempan karena kulitnya yang sekeras baja. Hewan itu pun lalu mengeluarkan beberapa tumbuhan yang membuat mereka terkurung di sana. Dan saat mereka ingin dimakan hewan itu, tiba-tiba hewan itu terlempar sangat jauh. Ternyata yang melakukan itu adalah Inyon. Inyon pun lalu menyuruh mereka keluar, sementara dirinya berusaha menghentikan hewan itu. Akan tetapi, kali ini Inyon sedikit kesusahan menghadapinya. Untungnya pamannya yang berubah menjadi besar akibat memakan buah sebelumnya berhasil menyerang hewan-hewan itu. Tapi karena kakinya yang panjang, pamannya pun terjatuh dan ingin dimakan. Untungnya Amelia melemparkan buah sebelumnya yang membuat hewan itu terlempar akibat kepala pamannya yang memanjang. Melihat ada kesempatan, Inyon lalu mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang hewan itu. Dan setelah hewan itu dikalahkan, mereka lalu bermaksud untuk kembali. Dan sebelum kembali, Zero lalu meminta maaf kepada Inyon karena tidak memberitahunya. Namun bukannya marah, Inyon malah berkata lain kali jika ingin pergi agar selalu mengajaknya. Dan mereka pun lalu pulang. Kemudian, selang beberapa hari, Inyon pun kembali melakukan misi di Makmel untuk mengalahkan sebuah hewan. Setelah hewan itu dikalahkan, Inyon pun bermaksud ingin pulang. Namun secara tiba-tiba, ia melihat seseorang yang sedang bersama ular. Sontak saja, Inyon pun kaget dan mulai menghampirinya. Ternyata orang tersebut hanyalah seorang pecinta hewan yang sedang melakukan penelitian, dan namanya adalah Robert. Namun Robert memiliki keanehan, di mana ia sangat berlebihan mencintai binatang. Bahkan, Zero saja bingung orang seperti apa Robert ini. Kemudian, Robert pun membawa Inyon ke sebuah tempat di mana terdapat anak burung di sana. Ternyata, anak burung tersebut sudah kehilangan induknya, sehingga Robert pun harus merawatnya. Lalu, seekor hewan aneh lainnya pun muncul, dan Robert yang penasaran ingin mendekatinya. Ternyata, hewan itu adalah hewan berbahaya, yang mana jika terkena semprotannya, orang itu akan berhalusinasi. Untungnya Robert berhasil ditahan oleh Inyon. Di sisi lain, kemudian kita akan diperlihatkan dengan dua orang yang melakukan sebuah rekaman. Mereka adalah dua orang YouTuber yang kerap kali melakukan konten dengan cara menyiksa hewan, terutama hewan-hewan di Makmel, karena mereka menganggap hewan-hewan di Makmel hanyalah sebuah monster. Sedangkan di tempat lain, ketika berbincang, Robert lalu memberitahu Inyon bahwa akhir-akhir ini ada yang membuatnya sakit. Dan yang membuatnya sakit itu adalah banyak hewan-hewan Makmel yang dilihatnya mati, namun dengan keadaan aneh. Contohnya, katanya seperti disalib, mulut yang terisi batu, serta tubuhnya yang mati dalam keadaan terpotong-potong. Sementara dua orang tadi yang telah puas menyiksa binatang sebelumnya, lalu tak sengaja menemukan tempat yang diberitahu Robert tadi. Sontak saja untuk dijadikan sebuah konten, kedua orang itu pun bermaksud ingin membakarnya. Kemudian, ketika pohon sudah terbakar, orang itu menjadi sangat gembira. Di sisi lain, Inyon dan Robert yang melihat kebakaran itu lalu menghampirinya. Dan betapa terkejutnya Robert setelah melihat hewan-hewan yang dirawatnya sebelumnya telah terbakar. Kemudian, Inyon pun menyuruh Zero untuk mencari tahu. Zero pun terkejut mengetahui kedua orang itu telah menyiksa hewan untuk dijadikan konten. Bahkan, yang lebih parahnya lagi, semua video mereka rata-rata hanya tentang siksaan hewan. Zero pun lalu mulai mencari kedua orang itu, dan setelah tahu, ia pun melaporkannya kepada Inyon. Robert yang mendengar hal itu pun lalu bergegas mengambil sebelah pisau dan bermaksud membunuh mereka berdua. Setelah menemukan mereka, dengan nada kesal Robert pun menanyai mereka mengapa mereka membakar burung itu. Namun, justru kedua orang itu malah mengelak pertanyaan itu dan menyamakan perlakuan mereka dengan para manusia yang juga memakan hewan-hewan lain. Contohnya, sapi, babi, burung, dan yang lain-lain. Mereka menganggap memakan semua hewan itu juga merupakan penyiksaan. Jadi sama saja apa yang dilakukan mereka, sama saja apa yang dilakukan manusia lain juga. Bahkan, kedua orang itu malah juga ingin membakar seekor bunglon tepat di hadapan Robert. Karena sudah kesal, Robert pun menyerang mereka dan bermaksud membunuhnya. Orang itu sangat ketakutan. Untungnya, Inyon melarai perkelahian itu sambil menunjukkan bunglon tadi yang tidak apa-apa. Kemudian, Inyon pun beritahu mereka agar secepatnya lari,
karena ada monster yang sedang datang. Namun, seorang tadi tidak mempercayainya, sehingga Inyon pun mengikatnya agar ia percaya. Tak lama kemudian, seekor hewan yang aneh tadi datang dengan digiring oleh Zero, dan seketika hewan itu pun menyemprotkan gasnya ke orang tadi. Sedangkan yang satunya lagi juga didatangi oleh monster kambing yang besar. Dan sebelum Inyon pergi, ia pun menasihati Robert dahulu agar tidak mudah terpancing emosi, bahkan sampai membunuh seseorang, karena katanya nyawa seseorang itu sangatlah berharga. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton, film ini sudah selesai, admin mohon pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.